Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 27 Talang Kelapa, yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, terutama Bapak CGP kita, Bapak SGP Nando. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul dalam diseminasi dari CGP kita, Bapak Riki Nando, yang berjudul Membangun Budaya Positif di Sekolah. Baiklah, kita buka acara kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 27 Talang Kelapa kepada Ibu Nurlaini SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Ibu hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SDN 27 Talang Kelapa, yang berbahagia Guru CGP kita Bapak Riki Nando SPDGR. Pertama-tama tentunya sebagai orang yang beriman, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita dapat kumpul bersama dalam acara isi diseminasi membangun budaya positif di sekolah dan oleh Riki Nando SPDGR yang selama 3 bulan mengikuti pendidikan di CGP calon guru penggerak. Alhamdulillah, insya Allah hari ini beliau akan mengimbaskan kepada kita semua. Salawat dan salam tentunya marilah sama-sama kita curahkan
besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga besar para sahabat, para pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga Allah, insya Allah kita semua yang hadir di sini akan selalu mendapatkan syafaat dan ampunannya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru, hari ini marilah sama-sama nanti kita dengarkan ya hasil belajar dari guru calon penggerak angkatan kedua kita dari SD kita 27 Calangkalapa yang akan memberikan pemahaman budaya positif di sekolah, terutama untuk pelaksanaannya di sekolah kita SDN 27 Calangkalapa. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak yang sekarang sedang berjuang, sekolah kita akan menjadi lebih baik. Mari simak sama-sama nanti dari Pak Riki Firnando ya, apa yang bisa apa yang ditanyakan dijawab ya. Kalau tidak ada, kita yang bertanya kepada Pak Firnando tentang apa yang sudah dipahaminya selama menjadi calon guru penggerak 3 bulan lebih kurang ya. Kepada Bapak Firnando, Ibu tetap memberikan dukungan, juga rekan-rekan guru semua tetap semangat sampai selesai ya, sukses dan dapat kita laksanakan di sekolah kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan ada guru penggerak nanti SDN 27 Calangkalapa akan menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Mungkin hanya itu dari Ibu. Selamat memberikan pembelajarannya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pembacaan doa dari Bapak Dr. Kosim. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak barikan Allah SWT, semoga apa yang dilakukan hari ini oleh guru kita yang sedang memberikan para guru-guru ada kembali di lembaga sebelumnya, dengan lancaran mudah-mudahan dan kita yang ada di SD 2019 ini akan bisa mendapatkan imbasan yang baik, berpengalaman dan bahkan bisa berbagi baik kepada kami yang ada di SPDB 2019. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ilahi Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa adil sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma wa bayyana siwa wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
doakan dikasih nasihatmu wali semua yang hadir pada hari ini, sehingga kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh para guru kita ini, ilmu dengan baik dan bisa menerapkannya dari kehidupan kami sebagai seorang pendidik di SDN 27 Ya Allah, berikan kemudahan, kelapangan hati, kelapangan pikiran, bisa menerima belajar ini dan menerima. Ya Allah, ya Tuhan kami, padamu dan kami mohon, berikan petunjuk pada kami sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami dengan baik, bisa menerima pelajaran dengan baik, sehingga apa yang dilakukan ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya dan pada akhirnya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengarlah doa Allah Subhanahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Dr. Qasim. Selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjutkan dengan pemaparan diseminasi membangun budaya positif di sekolah dari CGP kita SDN 27 Kelapa, Bapak Riki Fernando SPD GR. Nah, untuk acara ini kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama pemaparan dari Bapak Riki Fernando SPD GR. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Baiklah, kepada Bapak Riki Fernando SPD GR, PGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin dari SDN 27 Talang Kelapa, kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Ina atas dari moderatornya, dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 27 Talang Kelapa karena sudah memfasilitasi dan mensupport kegiatan saya, yaitu Bapak Ibu hari ini diseminasi membangun budaya positif di sekolah, khususnya SDN 27 Talang Kelapa. Sebelum itu saya akan berpantun dulu. Sebagai budaya Melayu, sebelum acara dan sesudah acara kita melaksanakan pantun. Sakit perut makan aspirin, sakit hati ketemu Haji Beririn. Selamat datang para hadirin, beribu terima kasih karena telah hadir. Ada satu lagi Bu, izinnya. Jauh dari Pulau Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara buka, semoga acara mendapat berkah. Baik, mohon izin dan waktunya berikut poin yang telah saya siapkan Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif ini kelanjutan dari kegiatan guru penggerak di modul 1.4. Dalam satu modul itu terbagi menjadi 4 bagian. Modul 1.1 itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 itu visi guru penggerak yang sudah dilaksanakan kegiatan 2 minggu yang lalu. Yang ketiga, nilai dan peran guru penggerak. Yang keempat yang saat ini yaitu budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu saya paparkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu menghayati guru dapat
menghayati paradigma baru dalam pembelajaran kurikulum mereka belajar ini sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa kegiatan yang telah saya laksanakan. Nanti dapat dilihat lagi di slide sebelumnya. Yang pertama, guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempercepat karakter murid dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kegiatan budaya positif yang saya paparkan hari ini hanya saya ambil 3 karena waktunya singkat. Yang pertama, rutin melaksanakan sosialisasi bullying atau perundungan untuk mengingatkan anak-anak. Kegiatan bullying ini dilaksanakan agar anak-anak selalu ingat bagaimana kerugian daripada kegiatan bullying tersebut. Yang kedua, saya telah melaksanakan yang namanya kegiatan yaitu sholat berjamaah dan duha. Yang ketiga, saya telah melaksanakan kegiatan yaitu budaya 5S: senyum, salam, sapa, dan sopan dan satu. Nah, untuk ini mungkin ada kata-kata yang janggal mungkin. Budaya positif yang kita anut apa seperti itu. Jadi kira-kira di antara Bapak Ibu ada tidak yang telah memahami apa itu budaya positif? Coba Ibu Ida, menurut Ibu Ida bagaimana itu budaya positif? Kalau menurut saya, budaya positif itulah kebiasaan yang dilakukan siswa kita di sekolah dan di kelas untuk sesuatu yang baik. Ya, baik. Bagus sekali, beri tepuk tangan untuk Bu Hidayati. Ada yang ingin berpendapat kembali? Jadi saya mempertegas apa yang telah disampaikan kita. Jadi betul yang disampaikan Bu Hidayati tadi bahwa budaya positif di sekolah itu yaitu keyakinan dan nilai apa yang akan diterapkan kepada murid yang akan menjadi kebiasaan kita bersama untuk jangka waktu yang panjang. Seperti yang saya contohkan, misalnya kegiatan saya anti bullying, tujuan kita menyadarkan anak bukan untuk menghukum jadi karakter bagaimana kita mempertemukan anak-anak itu agar tidak kejadian bullying. Yang kedua, saya telah melaksanakan yang namanya sholat duha atau sholat berjamaah. Itu untuk mempertebal keimanan dan kebiasaan anak itu. Yang ketiga tadi budaya 5S yang telah saya laksanakan. Jadi kesimpulannya budaya positif itu keyakinan dan nilai yang disepakati bersama. Bersama di sini warga sekolah, warga kelas, guru dan murid, warga sekolah, seluruh satuan pendidikan yang ada di SDN 27 Talang Kelapa. Next. Nah, ini Bapak Ibu ya, dokumentasinya yang telah saya laksanakan. Mungkin Bapak Ibu di sini pastinya saya yakin SD27 ini telah melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah. Mungkin dari pengalaman teman-teman, ini pengalaman saya Bapak Ibu ya. Mungkin dari pengalaman teman-teman, apakah yang saya belum laksanakan? Jadi untuk menginspirasi saya. Siapa yang bersedia untuk menceritakan pengalaman selain yang saya alami? Mungkin misalnya budaya apa yang belum saya laksanakan, misalnya berbagi ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu kira-kira? Coba siapa yang mau mencoba? Bu Isma mencoba. Misalnya berdoa sebelum makan yang tidak dilaksanakan. Terus Jumat berkah yang makan berlari kan setiap kali Jumat. Terus yang mengadakan impak kan karena itu kan diajarkan anak supaya bisa dia ke depannya kan lebih terapkan lagi.
Ya betul. Jadi dari kegiatan budaya positif Wisma Duta ini saya melihat bahwa ada nilai kebajikan yang dilaksanakan seperti Jumat berbagi, berdoa sebelum makan, atau berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Apa kira-kira itu nilai kebajikan yang ada di sana? Yang ingin kita tuju pasti nilai kebajikannya itu beriman, ya, bertakwa, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah nilai-nilai kebajikan yang saya dapat lihat dari kegiatan saya maupun kegiatan Bu Is. Next. Nah ini Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yang kami pelajari yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Ada yang semester kemarin kita mengambil bagian disiplin positif. Sudah barang tentu Bapak Ibu pasti memahaminya. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam posisi kontrol restitusi. Dan keenam segitiga restitusi. Nanti saya satu-satu akan jelaskan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum nasional sekarang, dulu namanya kurikulum Merdeka Belajar, sekarang sudah ditetapkan Menteri menjadi kurikulum nasional. Pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut, sudah pasti kita melakukan pemetaan, yaitu 3 aspek. Yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga profil belajar siswa. Nah, profil belajar siswa di sini di dalamnya terkandung yang namanya gaya belajar siswa dan budaya apa di lingkungan tersebut, latar belakang keluarga siswa itu seperti apa. Kalau untuk gaya belajar sudah pasti kita melakukan asesmen non diagnostik atau diagnostik. Nanti di selanjutnya akan lebih diperjelas lagi. Selanjutnya ini coba bayangkan Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya telah mencontohkan ada sebuah kasus. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Sekarang cobalah buka kepala tangan melalui kertas. Terserah kertas, kalau tidak ada kertas juga tidak apa-apa, kita menghayal saja, berimajinasi, ya. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba lakukan. Misalnya teman Bapak Ibu satu bangku, satu berperan A dan yang satu berperan B. Yang A misalnya ditugaskan untuk menggenggam kertas. Yang B, teman yang bernama B tadi tugasnya melakukan suruh membuka, ya. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya. Ada yang ingin mempraktikkan. Nah, usahanya itu misalnya teman B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda sampai menggelitiknya, ya. Bahkan boleh menawari iming-iming uang, ya, agar teman Anda yang tadi bersedia membuka kepala tangannya. Coba siapa yang ingin mempraktekannya. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana nilainya. Coba Dayanti. Di sana saja boleh Mas. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Nilai pelajaran. Ibu Jayanti, tolong lepaskan. Oh, panjangannya itu dengan anak. Jadi tidak. Ya.
Galak aku buka, ini Ida kan yang cantik. Ida galak, tak galak buka aku. Lagi buka sumpah. Dah galak, Nggak mau. agak pun ambil barang yang dalam ini. Ya bu. Nah, Ayah muda nian dikolok ibu orang. kalau gue tak galak kau kritik. Ternyata yang di dalam kepala tangan Bu Ida hanya kertas. Nah, kertas itu gue nak kata. Next step. Jadi apa yang kita dapati dari pembelajaran ini tadi, yaitu teori kontrol, ya, teori kontrol manusia. Yang ingin saya sampaikan di sini miskonsepsi tentang kontrol perilaku manusia itu mulai sebagai kepala sekolah, yaitu menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kegiatan tadi seperti mengiming-imingi uang, mengintimidasi sampai mengkritik adalah segala usaha untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Nah, apa saja yang miskonsepsi kita laksanakan selama ini? Bukan Bapak Ibu salah, bukan. Saya juga salah. Selama ini saya merasa satu, kita ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Misal kita melarang anak ke WC misalnya, mungkin dia nurut pada pelajaran kita. Dengan Pak Irwan dia tidak nurut karena dia merasa takut dengan gurunya tadi wali kelas, karena saya sebagai wali kelas. Tapi saya merasa saya sudah berhasil. Setiap pembelajaran saya, pelajaran itu tidak pernah puisi. Tapi di pembelajaran Pak Irwan misalnya, sudah 10 kali dalam satu hari bertemu misalnya, berarti saya itu salah. Saya merasa bahwa anak itu tadi sudah kita bisa kontrol perilakunya, padahal di dalam kita berbeda. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita guru ini kadang-kadang seolah-olah kalau sudah memberi penguatan ke anak, membujuknya dan sebagainya dengan kata-kata indah, seolah-olah anak itu bakal berubah perilakunya. Yang paling muncul itu Bapak Ibu, paling sering muncul kita itu sering mengungkapkan kata-kata perbuatan merasa bersalah anak. Misal kata-kata, mau seperti apa lagi Fajar? Bapak ini mengajar kamu, Bapak sudah capek-capek ngajar, kamu menderita, misalnya. Jadi kadang-kadang perilaku seperti itu sebagai ilusi kita saja. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita misalnya mengkritik anak itu juga, itu sering juga saya lakukan, mengkritik itu. Nanti kali lagi ngobrol dengan kamu. Iya, mana itu misalnya, sebenarnya. Itu tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selain peran kita sebagai ibu, kita juga sebagai orang tua. Jadi memang kita tidak boleh memaksa. Tapi karena kita merasa lebih dewasa, jadi kita memiliki power atau kekuatan untuk menguasai anak atau murid tersebut. Padahal kita itu hanya menuntutnya saja. Mau anak itu seperti apa, kita carikan solusinya. Lanjut next. Kemudian kita masuk ke disiplin. Apa itu disiplin? Nah, sudah terlihat ya di fotonya. Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali.
Hukuman itu sudah terakhir sekali ya Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya juga salah di sini Bapak Ibu. Saya juga merasa kalau menghukum anak itu, mendisiplinkan anak itu dengan hukuman. Saya sering melaksanakan itu, saya akui itu. Tujuan saya itu tadi untuk kepatuhan. Tapi disiplin sini yang ingin kita sama-sama bangun bukan seperti itu konsepnya. Next. Ada beberapa makna arti disiplin menurut Kiai Utara. Disiplin di sini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksud Kiai yang Utara Bapak Ibu di sini, disiplin yang baik itu memang disiplin dari diri sendiri. Tetapi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, itulah diperlukan penguasa atau orang lain untuk mendisiplinkan kita. Misalnya dengan peraturan seperti itu. Kalau kita tidak memiliki kecakapan hal tersebut. Misalnya saya contoh saja, saya tidak pernah melakukannya. Misalnya saya sering terlambat di sekolah, artinya saya tidak memiliki disiplin dari diri saya. Mungkin perlu panduan dari kepala sekolah agar saya menjadi disiplin. Tapi itu hanya namanya dorongan dari luar, bukan dari dalam, atau motivasi eksternal yang akan saya jelaskan nanti. Nah ini menurut Diane Gelsen dalam bukunya Restoring School Discipline 2001. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata sama dengan disiplin atau murid pengikut. Jadi murid itu mengikuti apa yang guru laksanakan. Untuk apa? Bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Memang tujuan kita mulia, tapi mengontrol murid itu tidak bisa kita ujung-ujung Bapak Ibu ya. Kita merasa lebih baik dari dia, bukan seperti itu yang kita ingin bangun. Yang namanya tadi juga disiplin. Next. Nah ini nilai kebajikan universal. Menurut William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya. Menurut dia mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah di sini kami mempelajari nilai-nilai kebajikan universal itu ada 6 Bapak Ibu. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal selama ini yang namanya profil belajar baca Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah inilah nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal di sini yang dapat diterima oleh semua suku, semua golongan. Itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang dapat diterima oleh semua dari manapun latar belakang suku dan rasnya. Lanjut.
Sekarang kita melihat ini sudah saya siapkan motivasi perilaku manusia. Manusia di sini kita akan bahas yaitu murid. Nah, motivasi sebagai kita ketahui adalah sebagai sebuah dorongan yang timbul, baik itu sadar maupun tidak sadar. Nah, yang salah saya juga lakukan di sini. Nah, motivasi intrinsik yang paling banyak itu tadi, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum guru. Oke. Yang kedua, ini yang saya salah juga. Bukan saya menyalahkan, saya dulu menyalahkan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri itu karena mendapatkan yang namanya imbalan atau penghargaan. Selama ini kita berpikir memberi reward atau penghargaan kepada anak itu sudah barang tentu kita meyakini bahwa itu baik, memang betul baik. Tapi itu masih masuk kategori motivasi ekstrinsik atau luar, bukan dari dalam diri dia sendiri. Nah, yang ingin kita capai motivasi intrinsik, yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu tujuan disiplin positif. Jadi dari nilai kebajikan tersebut, harapan kita anak menyadari bahwa yang kita sering laksanakan misalnya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu anak sadar sendiri seperti itu. Itulah yang dinamakan tujuan motivasi disiplin positif. Langsung aja. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita kesepakatan kelas, materinya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu, saya minta izin untuk sharing sebelum saya menunjukkan yang telah saya lakukan. Bagaimana apa yang telah Ibu laksanakan di kelas? Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan membuat keyakinan Bapak Ibu? Sudah. Coba Ibu Iyun, bagaimana cara Ibu melaksanakan keyakinan kelasnya di kelas? Kalau di kelas kami itu anak-anak kita berikan, misalnya jangan lari di kelas atau di koridor. Misalnya anak-anak setuju nggak? Setuju Bu, itu kesepakatan kelas kami. Yang kedua itu ketika guru sedang menjelaskan itu kami sama-sama meminta untuk anak menghargai. Jadi kalau ada orang yang berbicara itu anak-anak tidak boleh ikut berbicara juga. Jadi anak-anak itu harus saling menghargai. Kalau bertanya itu harus tunjuk tangan, nggak boleh yang satu nanya, yang satu nanya. Jadi siapa yang mau didengar? Jadi kalau mau nanya kita tunjuk tangan. Seperti itu Pak. Kalau Coba saya ingin kembali lebih dalam. Itu kesepakatannya siapa yang membuat kesepakatannya? Sama-sama Pak, kami sama anak murid. Sama anak murid. Ya. Oh, oke, baik. Ada yang lain yang ingin menceritakan kesepakatan kelas apa saja yang telah dibuat di kelasnya selain Bu Iyun? Ya, coba Bu Ida ganti. Ini kami ini kelas 1. Kalau kelas 1 ini memang perlu sekali dibimbing Pak, karena dia kan belum bisa nyebut ke apa itu kesepakatan kelas apa itu. Jadi kami betul-betul mengiring siswa itu dengan kata demi kata. Misalnya kesepakatan kelas kami tidak boleh izin ke WC rame-rame.
Nah, jadi kami tunjukkan dulu ini WC anak-anak. Kalau kita nak ke WC harus satu-satu, jangan rombongan. Tapi kalau yang di kelas 1 Pak jadi paling tidak kami itu dua orang karena kelas 1 takut Pak kalau dia nyampak kami nak jalan kelas tak mungkin kan. Nah, jadi mau dah anak-anak seperti itu, mau jadi lambat kami Pak kan kelas 1 kan. Kemudian yang kedua misalnya membuat PR. Membuat PR ini karena dia kelas 1, kadang itu dibuat oleh umpunya. Nah, jadi kami ngomong, anak-anak nanti kalau ibu guru suruh buat PR, tolong buat sendiri, jangan minta dibuati orang tua, walaupun tulisannya jelek. Jadi itu diulang-ulang terus, jangan dibuati oleh orang tua, kita harus buat sendiri. Jadi kami tanya lagi, mau anak-anak, mau bisa? Nah itu baru kami sepakati Pak. Ini kelas 1. Terima kasih atas sharingnya Bu Idayanti SPD RN dan Bu Yul Nomaida SPD. Saya lagi di sini Bu ya. Sudah sangat baik saya lihat pemahaman Ibu Idayanti dan Bu Yul. Hanya saja yang masih kita sering keliru, saya pun sama. Kita masih sering menggunakan kata dilarang dan jangan. Itu tidak boleh. Jangan dan dilarang itu tidak boleh. Itu kalimatnya negatif. Tadi coba baca slide yang ketiga. Nah ini Bu contohnya. Kita sudah ketahui sama-sama keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu hasil curah pendapat murid tentang apa yang mereka inginkan tentang kelas idaman, harus atau tidak boleh. Nah boleh di sini kita boleh memakai pertanyaan penting nggak sih? Nah ini yang muncul itu dari murid. Kita hanya memancingnya menggunakan kalimat pemantik. Misalnya anak kelas 1 itu, anak-anak kok rame-rame ke WC, tidak muat kalau rame-rame orang 20. Iya. Gimana caranya masuk WC itu dia muat? Kalau 20 orang itu masuk berbarengan tidak muat. Cuman lah ya. Nah, kaca itu kan. Oh iya Bu, kita sama-sama ini biar teratur. Memang dari anak yang kita muncul, kita guru ini cuma mancing saja. Kalau bahasa kerennya itu memantiknya. Iya, kalau bahasa aku sehari-hari ngompori, aku ini kan kalau ngompori baik, tidak nyudahin. Iya. Contoh misalnya, penting gak sih berharian di kelas? Penting gak sih mendengarkan guru? Penting di murid pasti kan. Penting gak mengerjakan tugas? Nah coba kerjain tugas jujur, tak apa-apa. Yang jujur nilai 200 menjadi asal jujur. Nah jangan dulu kena neraka itu tidak boleh. Akhirnya masuk neraka, ini neraka kan. Nah itu ada juga misalnya. Nah catatan-catatan itu kita tuliskan. Kalau aku kemarin nyobanya dengan sticky note, boleh itu Bapak tulis itu. Nah menurut Arkan apa misalnya kan? Arkan misalnya nggak senang kan diatur kan? Bisa kan? Tapi hasilnya ya. Itu ditulisnya. Ibu guru itu kalau ngajar misalnya, kalau ngajar itu jangan fokus satu orang. Berarti ini ada kebutuhan untuk diperhatikan. Nanti kita selanjutnya masalah itu. Ini contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sebenarnya tujuan kita lain. Untuk apa lah kira-kira supaya jangan berlari? Nanti jatuh. Artinya keselamatan berlari yang ada di situ. Kita ubah jadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor, atau bahasa itu boleh juga berjalanlah dengan hati-hati di kelas atau di teras atau di koridor kelas. Nah lanjut.
Nah, ini contoh keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda Pak ya? Beda. Nah, ini ada pertanyaan pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, roda 4 tidak? Mengapa kita memiliki peraturan 3M saat ada COVID, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa itu diadakan atau dibuat? Coba ada yang ingin menjawabnya? Kira-kira coba diamati dulu Bapak Ibu. Coba Bu Zahra, dua-duanya. Kalau menurut saya, yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kalau menurut saya, kalau kita misal kita kecelakaan, kecelakaan kita bisa dilindungi dengan helm, tidak terjadinya bocor kepala atau pecah kepala dan hal yang lainnya. Itu menurut saya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M saat ada COVID itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Menurut saya, kalau kita pakai masker itu agar kita tidak tertular, misalkan kawan lagi sakit, misalkan sakit flu, agar kita tidak menular ke kita. Terus cuci tangan, misalkan kalau kita lagi pegang sesuatu, misalkan pegang pagar atau pegang pintu, misalkan di pintu itu ada kuman, kita bisa bebas dari kuman kalau kita mencuci tangan. Dan kalau kita menjaga jarak, sama kayak pakai masker, misalkan kawan lagi kena sakit, kita bisa terjaga dari penyakit yang menular. Seperti itu Pak Nando. Terima kasih Bu Zahra atas jawabannya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Bu Zahra. Betul sekali Bapak Ibu. Yang pertama ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Siapa yang membuat peraturan menggunakan helm saat berkendara roda 2? Polisi sesuai dengan undang-undang kepolisian bahwa berkendara roda 2 menggunakan helm. Tujuannya atau nilai kebajikan di situ ialah yang sudah dijelaskan Ibu Saudara tadi, intinya itu keselamatan, melindungi organ tubuh yaitu kepala. Tapi belum tentu kalau berhelm tidak pecah kepala, belum tentu. Tapi itu usahanya. Jadi nilai kebajikan di situ yaitu keselamatan. Sedangkan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M saat COVID? Betul juga yang sudah dipaparkan sangat detail sekali oleh Bu Zahra tadi. Ada dua nilai yang saya lihat di situ. Yang pertama nilai kesehatan. Yang kedua sudah tentu yaitu keselamatan. Nah, untuk memperinci ini kita lihat slide selanjutnya. Ini sudah dipaparkan terus. Stop. Nah, dari slide ini, dari dua contoh ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba kita amati sama-sama. Terbaca Bapak Ibu, juga ada mata. Keyakinan yang pertama itu contohnya TK Dharma Wanita Persatuan. Yang kedua kesepakatan kelas. Tidak ada nama instansinya ya. Yang pertama di TK Dharma Wanita itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima tertib. Sedangkan yang
Satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau melihat kalimatnya sudah positif semua itu Bapak Ibu. Cuma berbedanya itu hanya yang terlihat di TK Dharma Wanita itu eksternal, hampir eksternal semua. Sedangkan kesepakatan yang sebelahnya itu hampir seluruhnya internal, dari dalam di diri. Nah, keyakinan itu sudah diketahui bahwa artinya nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang berbentuk abstrak yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, negara. Di sini yang ingin saya sampaikan bahwa sebisa mungkin ketika kita membuat kesepakatan kelas itu, kita munculkan, kita usahakan memang dari diri anak, bukan perasaan kita Bapak Ibu. Itulah prosedurnya. Memang kita sebelum membuat kesepakatan itu, anak memang diwajibkan mencurahkan isi hatinya atau curah pendapat, baru kita sebagai guru merangkumnya. Berapa banyaknya keyakinan kelas bagusnya? 10, 11 misalnya. Yang kami pelajari paling sedikit yang boleh itu minimal 3, paling banyak 7 isi kesepakatan kelas itu. Kenapa? Karena kesepakatan kelas itu sifatnya fleksibel, bisa kapan saja berubah. Karena yang namanya kesepakatan kelas itu kalau sudah baik, sudah terlaksana, boleh diganti. Jadi cukup saja 3 atau paling banyak 7. Karena kesepakatan kelas itu yang penting mudah diingat dan anak merasa bertanggung jawab dengan yang sudah disepakati. Jadi keyakinan kelas di sini sudah betul semua. Cuma perbedaannya yang satunya terlalu banyak motivasi eksternalnya. Lanjut. Nah, ini saya mencoba mencarinya. Itu yang kesepakatan yang telah kami buat. Ada yang teman, bukan di kita, tapi saya melihat contoh keyakinan kelas tempat lain, di SD lain, bukan di provinsi ini. Saya melihat di situ bukan mengkritik ya. Saya menyayangkan saja. Dia membuat keyakinan kelas yang pertama ya, jangan terlambat dan jangan malas datang ke sekolah. Itu memang tujuan kita. Tapi apakah harus menggunakan kalimat tersebut? Ya. Karena jangan itu kalimat melarang. Kalau di bahasa Indonesia itu ada namanya pembelajaran itu tadi, menggunakan kata melarang ajaan. Ini bukan ajaan, tapi katanya melarang. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu, tolong Bapak Ibu. Kita breaking dulu supaya konsentrasi lagi. Guli guli
memakai seragam lengkap dan mematuhi semua peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Kerjakan semua tugas yang diberikan guru. Menghargai dan menghormati guru dan teman. Inilah zaman yang sebenarnya ditambah saling menghargai. Nah, ini contoh yang saya buat, ada 7, ada ini. Menghormati, nilai kewajibannya menghormati, kehadiran, jujur, saling menghargai, partisipasi, komunikasi, dan bertanggung jawab. Jadi kita cukup ini banyak ingat kesamaan, menghormati, misalnya itu apa isinya menghormati. Misalnya semua siswa diharapkan saling menghormati satu sama lain. Kalau ada yang berpendapat yang satunya dia misalnya jujur, misalnya mengerjakan tugas dengan baik, membuat sendiri, dan jika ada kesalahan mengakuinya. Jadi kita cukup mengingatkan, coba nak keyakinan kelas kita apa? Jujur, bertanggung jawab. Misalnya kehadiran atau partisipasi, anak aktif pembelajaran, anak aktif. Tapi intinya kan yang terjadi di situ partisipasi anak. Ayo, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh untuk saya. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas saya di kelas 5B. Ini kesepakatan kelasnya. Yang tadi itu posternya, ini kesepakatannya. Kalau bisa kesepakatan kelas itu kita buat tulis tangan anak, berarti kita sana. Bukan diketik. Yang diketik contoh di kelas ini ada begini. Itu anak-anak yang aku tampil tadi poster. Itu poster Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas itu seperti itu bisa dilaksanakan di awal tahun pembelajaran atau di akhir boleh. Saya juga baru selesai membuat ini sengaja karena saya waktu itu ingin mendalami lagi pembelajaran apa itu kesepakatan kelas. Baru juga ini saya ambil disiplin positif karena sudah meyakini bisa menerapkannya. Nah, ini kegiatan pertama Bu Ida. Anak itu diajak menggunakan sticky note apa yang ingin dibuat, pikiran itu. Tapi tidak harus pakai sticky note. Boleh pakai tulis boleh. Karena tulisan saya tulisan kadang-kadang sulit membaca, jadi pakai sticky note saja. Ini membuatnya anak-anak yang pengen membaca sebagainya. Inilah hasilnya. Baru kita yang cantik itu pakai poster yang seperti kelas ini. Sudah baik, tinggal kita membuat kesepakatannya. Jadi anak meyakini bahwa memang dengan gurunya ini sudah disepakati bersama. Apa itu ditandatangani? Iya, ditandatangani ini. Kita tangan ini anak-anak. Saya juga menambahkan di sini disepakati bersama-sama 5B, guru dan murid. Lanjut. Nah, ini kami di pembelajaran kami di PDP itu sebelum membuat kesepakatan kami diajarkan untuk menganalisisnya menggunakan tabel T, tabel Y. Nah, ini ada juga contoh keyakinan kelas. Saya ambil dari data PDP. Contoh kelas 1, kelas 5, sama kelas 7. Kebenaran memang seperti itu adanya. Saya tidak mengedit ini. Misalnya di tabel T, itu tadi ada contoh dari kesepakatan ini. Dia menggunakan tabel T. Yang pertama hormat, yang kedua bekerja, dan yang ketiga rasa diterimai dan dimiliki. Hormat misalnya, datang tepat waktu, tampak seperti datang tepat waktu, tapi tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak kita harapkan atau tidak tampak itu tidak mendengarkan guru dan acuh. Kemudian tabel Y, yang pertama terdengar, terlihat dan berperilaku. Inilah tujuan kita membuat kesepakatan sebenarnya. Yang pertama bisa terdengar.
satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini. Terlihatnya itu perilakunya, terlihatnya itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan seisinya misalnya. Nah, yang perilaku yang kita harapkan, tersenyum misalnya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja dan sebagainya. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1 kita dari kementerian. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu saja. Tidak harus kalimatnya sama-sama dengan kelas fase C atau B. Ini yang contoh kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini yang ini tadi dia menggunakan yang ini kelas 7 SMP fase B. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nilai kebajikannya hormat. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi memang banyak macam Bapak Ibu keyakinan kelas ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Cuma ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna saja. Ini contohnya. Kenapa saya nampilkan banyak contoh? Karena contohnya memang banyak. Sudah betul kalau tinggal kita menyikapinya dan kebutuhan kita. Di kurikulum mereka atau kurikulum nasional itu modifikasi itu tidak jelek. Amati tiru perbaiki. Boleh pakai memodifikasi. Itu ditempel banyak apa ini. Lanjut. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita sebenarnya harus curah pendapat tugas saya dan murid. Ini contohnya. Guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba. Terus yang di tabel kedua itu guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Guru itu bukan tugasnya untuk memaksa untuk belajar. Guru juga bukan tugasnya untuk mengeluh, bapak ini banyak gawenya, ini aku datang ke sekolah ini cuma untuk mendengar kamu ngoceh. Itu bukan tugas guru. Nah, inilah. Misalnya tugas murid tadi pastinya menjalankan keyakinan kelas. Kita dulu menegakkan peraturan kelas atau sekolah atau menjalankan keyakinan kelas. Lanjut, next kan? Nilai kebajikan lanjut saja. Untuk mempersiapkan waktu kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu bedanya yang ditanyakan Ibu Bapak tadi, bedanya peraturan dengan keyakinan tadi. Peraturan sekolah atau kelas itu tetap ada. Keyakinan kelas, peraturan sekolah itu semua muaranya itu kontrol manusia. Peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini pakai kalimat seperti itu. Kalau kalimat negatif saya hari macam-macam itu. Ya. Keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu tidak usah dibuat di keyakinan kelas. Masalah hadir itu. Cukupnya hadir tepat waktu.
Keyakinan kelas kita itu menghormati orang lain, bisa. Komitmen kepada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu tujuannya keselamatan. Saya keselamatan menghargai orang lain juga, menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Itu tujuannya kesehatan atau keyakinan kelas tadi. Bergantian atau menunggu giliran. Ini yang tadi. Yang kita tadi ya. Keyakinan kelas atau nilai pelajaran yang dirujuk itu menghormati orang lain dan belajar tentang kesabaran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau berlintas. Tadi sudah kita bahas. Lanjut sekarang tentang hukuman. Nah ini tadi apa itu? Paham menciptakan program kebajikan dari keyakinan kelas. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berjuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas karton misalnya, ukuran poster boleh, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil juara pendapat. Itu sudah saya laksanakan. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Nah ini yang tidak kalah penting. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Udah boleh ada ditulis lagi, tidak boleh itu jangan tidak boleh ditulis. Dilarang ngobrol itu tidak boleh. Bukan tidak boleh diganti. Tinjau kembali daftar juara pendapat yang sudah catat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Terus, next. Selanjutnya ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan menjadi inti dari peraturan tersebut. Itulah tadi ya. Misalnya anak mengantri di toilet itu yang kita sepakati nilai tadi sabaran boleh. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar 3 sampai 7 saja prinsip. Selanjutnya setelah keyakinan dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Aku yakin yang lain sudah mengerjakan juga. Nah sekarang tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin hukuman dengan konsekuensi sudah sering kita dengar dan laksanakan. Nah restitusi ini yang terdengar baru mungkin ya. Mungkin sudah sebagian sudah ada yang tahu. Keyakinan kelas itu efeknya, pelanggarannya pasti hukuman, sanksi atau konsekuensi atau restitusi ya. Dari keyakinan ini yang melanggar pasti mendapatkan hukuman, sanksi, restitusi. Yang mana yang perlu dikerjakan pasti hukuman. Tapi tidak situ, kita yang didulukan usulah restitusi dulu. Ya. Ditanyakan kenapa dia melanggar. Ya, nanti saya jelaskan kembali apa yang setelah ini akan saya jelaskan di dalam. Lanjut. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, spontan. Ada kasus di kabupaten lain, ya. Karena tingkah laku anak itu tidak bermoral, jadi tiba-tiba terhukum, tertampar misalnya. Memang itu secara undang-undang maupun secara keilmuan itu secara tidak boleh lagi memang. Ya. Hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah ini nanti saya ada contohnya. Hukuman ya. Hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Sedangkan konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Kalau sepatunya misalnya merah ke sekolah, apa konsekuensinya? Sudah tahu ya, sudah disepakati. Diambil misalnya. Tapi sebenarnya bukan itu yang ingin kita capai karena itu. Bukan mengambil yang itu. Tapi akan lebih baiknya kalau anak itu menyadari
dilanggar. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu restitusi. Sudah pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Agak keren bahasanya. Ya, restitusi itu meminjam bahasa hukum Pak Rosi. Bahasa hukum, kata hukum dibawa ke pendidikan. Kalau restitusi secara hukum itu namanya restitusi yang dimakna hukum itu pergantian akan kesalahan. Jadi kalau jual beli itu kan dia mengganti apa yang dirugikan, pihak yang dirugikan. Itu biasanya dipakai di perpajakan atau perdata untuk perdata. Nah, ini restitusi menurut pendidikan. Nah, restitusi di sini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya sudah melaksanakan skenario ini, nanti ada videonya lebih dalam. Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada identitas sukses dan gagal. Yang gagal itu di bagian hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Lanjut. Nanti kita dalami lagi setelah ini. Lanjutkan. Impresi perkataan. Nah, ini Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat dulu jawabannya. Ya, lanjut. Terus tak bisa dipause. Lari mengelilingi lapangan upacara 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, stop. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, konsekuensinya. Lanjut. Nah, melari mengelilingi lapangan futsal 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, kegiatan dan tindakannya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat sama-sama jawabannya. Konsekuensi. Karena terlambat datang 10 menit. Sudah ada peraturan di kelas. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bisa dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Lanjut. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu bisa jadi hukuman. Selama ini mungkin saya juga berpikir bahwa memberi penghargaan itu sebagai tadi saya percaya efeknya baik. Tapi setelah saya pelajari ternyata penghargaan itu berimbas pada negatif karena tidak
memiliki yang namanya okupasi intensif. Lanjut. Kita simak-simak sama. Ini video dari Kementerian Ibu Andri Nur Cahyani, video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan diputar Bu Ica. Kita tonton sama-sama. Dia ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif, yang lingkungan, yang aman, dan murid yang budaya, seimbang, dan bekerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar dan mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, masih terdamping dari tanaman padi dan lain sebagainya. Secara memadai, maka akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah,
dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat bekerja dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik jika mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau gelar mereka berkira. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima dan kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Kita juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat balik pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid dan kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan ketenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, tetap menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Untuk murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi,
meredam dampak pengaruh dan memiliki rasa berbeda. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk memburu atau berkesan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya yang tidak merasa mengontrol sistem sekolah. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka fanatik sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan mengapa kita dan kita mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai yang dibagikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa itu. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk berpraktik dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Ini sebaiknya. Kita selesaikan dulu azan maghrib. Di contoh kasus tadi, di contoh kasus ya, sambil mendengar azan sambil diamati Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa kira-kira dari kasus Ibu Ambar tersebut? Ibu siapa yang ingin menjawab dari kasus itu, hasil analisis kira-kira apa kebutuhan yang diperlukan oleh murid kelas 2A di SD Pelita Hati itu. Jadi Doni ini beberapa anak di kelas 2A mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal pada siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Hal itu kebutuhan apa yang kebutuhan dasar manusia apa yang dari
kalau lihat dari tayangan itu, saya amati berarti si Doni ini mungkin dia tidak pernah dikasih penjajahan, atau sejati mungkin Doni dari rumah karena tidak pernah dikasih sarapan, sehingga di sekolah dia melakukan kegiatan seperti itu. Terima kasih Pak Salim, Pak Qasim atas pendapatnya. Satu lagi kalau ada yang ingin berpendapat, siapa yang ingin berpendapat satu lagi? Atau yang mau menunjuk? Siapa Bu Imin? Aku Bu Imin. Kalau saya mengamati kasus Ibu Ambar, itu ada pernah terjadi di kelas saya di 3A. Jadi anak itu tuh kelihatannya pendiam, cuma pada suatu ketika dia itu sama seperti itu. Setiap ada anak yang bawa bekal, dia pasti minta pemasangan. Nah, dilihat dari latar belakangnya, anak itu pertama dia ada permasalahan keluarga, ya, jadi kurang perhatian oleh orang tua. Terus yang kedua, ya benar Pak Qasim tadi, dia jarang mungkin setiap harinya mendapatkan uang saku, gitu Pak. Terus saya sebagai wali kelas, saya tidak marah, justru saya memberi uang saku semampu saya, seada saya, supaya anak itu harapannya jangan meminta paksa lagi dengan kawan yang lainnya, gitu. Terima kasih Bu Imin atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Pak Qasim dan Bu Imin. Jadi Bapak Ibu, memang ada 5 kemungkinan kebutuhan dasar manusia di kasus Ibu Ambar ini, yaitu Doni. Kira-kira apa alasan Doni? Yang pertama yang diungkapkan Pak Qasim tadi, yaitu kebutuhan dasar manusia di bagian yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan survival atau bertahan hidup itu memang terlihat Doni ini meminta bekal karena mungkin dia lapar. Bisa kemungkinannya. Coba cari tayang saja sesudahnya. Kemudian yang dijawab oleh Ibu Imin tadi, berarti kebutuhan cinta dan kasih sayang. Anak itu misalnya Doni tadi atau anak Ibu Imin tadi perlu kasih sayang, perlu perhatian. Atau bisa jadi anak itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalnya Doni tadi atau murid Bu Wiwi tadi bosan, dibawahi bekal oleh ibunya makan di gelas terus, misalnya bosan, jadi dia merebut temannya. Coba Ibu cari bawah lagi, Ibu cek lagi. Nah ini sudah saya buat 5 kemungkinan. Memang yang paling relevan itu kebutuhan bertahan hidup dan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau pemasaran mungkin agak kurang relevan. Manusia yang memiliki rasa pemasaran di mana mereka akan merasa hebat dan semua orang harus menuruti kemauannya. Jika alasan Doni agar temannya takut dan menuruti kemauannya, maka tidak hanya dilakukan Doni melupakan kebutuhan penguasaan. Jadi dia mau ditakuti oleh teman-teman, dari pemimpin di kelas. Kebebasan itu tadi mungkin Doni merasa bosan dengan bekal yang dimilikinya, mencoba pilihan lain, tetapi kasih duit, kasih uang. Yang kelima, kesenangan.
Yang kata ibu tadi, mungkin orang ini jahil, senang nengok temannya marah. Doni merasa senang dengan melihat reaksi temannya. Tapi saya yakini dari 5 pilihan itu yang paling mendekati yaitu kebutuhan bertahan hidup dan kasih sayang dan rasa terima. Kemungkinan dari kasus ibu Ala. Jadi sebelum kita menghukum, merestitusi siswa, kita harus memahami dulu kebutuhan 5 dasar manusia tadi. Lanjut dulu kita ke ini tadi terus. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, peran kita sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang paling banyak terlaksana itu penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, 4 penantau, dan yang kelima manajer. Di sini harapan kami setelah mempelajari ini, kita sebagai guru kita di bagian yang paling tinggi, di bagian menjadi seorang manajer. Kalau penghukum itu sangat mudah Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, perilaku negatif atau negatif itu posisinya di penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau dan manajer itu termasuk di masih positif. Penghukum, misalnya kita menghardik atau menunjuk, menyakiti, menyindir itu masuk juga Bu. Itulah udah nyindir uang itu, ada yang menghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengajar, menunjukkan kekecewaan. Ya Allah, macam mana lagi ya Berilah? Misalnya, lagi setengah jam itu ceramah, sering juga baca itu. Nah, membuat sebagai teman anak-anak itu posisi itu, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya ini dia sendiri ibu. Apa ada saya dengan bapak Bu? Misalnya, apa ada saya dengan ibu? Ya, kalau saya kami kenal tugas dulu, itu jadi teman ya. Nah, kalau memantau kita cuma cukup menghitung dan mengukur. Cuma itu kegiatan menghitung dan mengukur kan. Kilo-kilo, cuma kilo-kilo. Nah, yang diharapkan situ kita sebagai guru, sebagai kontrol diri kita, yaitu sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini contohnya, kalau guru berkata apa, hasilnya seperti ini. Coba lihat hasilnya bicara di sini. Nah, di sini hasilnya. Hasil dari menghukum tadi, otomatis anak itu memberontak, dendam, menyalahkan orang lain. Itulah yang ada kasus viral kemarin di SMP tertentu itu. Dikasusi anak itu karena berdendam. Orang tuanya ikut tersakiti dan dendam itu. Walaupun kita sebagai guru pasti mendukung juga, tapi itulah akibatnya dari menghukum tadi. Itulah kalau bisa Bapak Ibu kita sangat menghindarkan menghukum anak itu. Walaupun nyata-nyata anak itu salah, itulah kita laksanakan nanti yang namanya restitusi, menciptakan anak itu kembali lagi ke karakter yang baik, mempertebal dengan tahapan yang nanti saya jelaskan, itu tahapan segitiga restitusi. Nah, kalau membuat orang bersalah, apa hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itulah hasilnya. Kalau teman ketergantungan dia jadinya. Pemantau menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak kan disembunyi lagi udah itu. Ulang lagi misalnya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ulang lagi kalau udah ganti. Bu tidak masih ada aman. Jalan. Nah, yang kita laksanakan itu yang paling tinggi manajer, hasilnya itu menguatkan watak karakter anak. Di depan tampak dan di belakang tampak itu diharapkan anak itu sama watak. Lanjut, baca.
Nah, ini contoh-contoh kata-kata yang sering. Awas, 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 jangan salah gitu. Awas ya, nah, terus lanjut. Itu mudah hukumnya, sering dilaksanakan. Membuat merasa orang salah. Ibu-ibu ini kelakuan tinggi. Iya. Cakano, mau tahu, mau tuamu, apa-apa yang lain. Nangis lah, udah seneng gurunya. Berhasil aja. Iya. Jauh-jauh misalnya dan sebagainya. Ya. Terus sebagai teman sudah manajer. Nah, manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid-murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi anak itu lewe yang menemukan solusinya. Mungkin memang tidak, mungkin menurut ibu ya istri bisa untuk cukup, aku yang mau bisa, alhamdulillah anak-anak itu pasti bisa, cuma jangan dijeliti. Kalau dijeliti pasti tidak bisa. Misalnya anak itu pertama jangan salah, nanti dikarenakan meyakini apa. Ini contoh di bagian validasi itu yang kedua. Langsung saja ke segitiga restitusi. Nah, restitusi tadi kan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Nah, itulah alatnya, instrumennya itu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini tahap segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitasnya. Kedua, validasi tidak salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan sini keyakinan kelas. Terus ini yang pertama, kegiatannya itu validasi tidak salah. Misal anak itu dipanggil ke ruangan itu, seperti saya misalnya panggil Pak Sola, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Oh iya Bu, akunya anak kecil, itulah tidak drama. Misalnya, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Caranya aku masuk siang ya, kalau itu kan misalnya. Itu validasi tindakan yang salah, itu yang pertama kali. Yang kedua, menstabilkan identitas. Misalnya pasti anak itu buis, sudah kita tanya kesalahannya pasti nangis Bu. Disitulah kita menstabilkan identitasnya. Tidak apa-apa, bahasa kita sayangnya. Setiap orang itu pasti memiliki kesalahan dan melakukan kesalahan. Jadi cek mana rekan kalau cek itu misalnya, Najwa misalnya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti ini. Nah, baru kita mengingatkan kembali keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira Najwa, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ini Bu, jujur karena kita itu tidak itu tadi berbohong. Lalu kita tanya lagi ke Najwa, bagaimana Najwa seperti itu solusinya? Anak itu lakukan sendiri solusinya. Itulah posisi kontrol kita hanya sebagai manajer. Anak itulah tahu kesalahannya, kita cuma sebagai fasilitator saja, mengarahkan saja. Yang menemukan masalahnya juga anak itu sendiri. Itulah tahapan segitiga restitusi. Ada contoh yang sudah saya laksanakan 2 kasus. Kasus pertama, Sabrina dan Anissa, yaitu siswa itu tidak berteguran gara-gara hal sepele, yaitu Sabrina diajak Anissa ke kantin tapi tidak mau, tersinggung jadi tidak berteguran. Itu kasus pertama. Kasus kedua, Arjuna itu tidak membawa buku pelajaran pada hari itu. Dilaksanakanlah
segitiga resolusi itu. Tahapannya saya coba laksanakan, ternyata seperti itu. Mirip-mirip kegiatan guru BK kalau kami di SMP itu kan. Jadi bukan langsung menghukum, ditanya dulu alasannya seperti apa dan sebagainya. Berikut contoh kasus yang telah saya laksanakan. Ini ciri-ciri restitusi ini, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Agak sulit memperbaiki hubungannya, perlu orang dari luar itu kita dulu. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan, nawari baik. Kalau dia tidak mau tidak apa-apa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita oleh anak itu karakter dia yang salah itu. Terus sampailah kepada tahap terakhir. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan yang sudah kita laksanakan itu perubahan karakter dia. Diharapkan kembali ke kelompoknya menjadi karakter yang lebih baik. Lanjut, next. Berikut kegiatan menstabilkan identitas. Yang kedua, federasi binaan salah menanyakan. Coba diputar saya video yang ini, yang kasih cewek. Nah, dari itu Bapak Ibu, kegiatan yang telah saya laksanakan menerapkan segitiga restitusi. Memang kelihatannya sepele Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pasti sudah melakukan, cuma tidak tahu saja bahasanya. Namun ini kita belajar sama-sama. Oh, inilah tahapan segitiga restitusi. Terus next, kita refleksi sama-sama Bapak Ibu. Mohon bantuannya. Yang pertama refleksinya yaitu materi yang paling menarik perhatian menurut saya apa. 3 orang lah, 1 orang 1. Yang kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Dimohon bantuan refleksinya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Zaura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu materi yang paling menarik bagi saya yaitu materi tentang keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu suatu yang harus diterapkan di lingkungan kelas. Terus keyakinan kelas itu dibuat oleh warga kelas atau kelas masing-masing yang berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Jika mereka melanggar berarti mereka melanggar aturan sendiri. Terus peraturan kelas ya, peraturan kelas itu adalah alat ukur untuk
kasih kiranya saya bisa jawab. Terima kasih Ibu Zara atas refleksinya. Selanjutnya, siapa lagi Bapak Ibu yang bersedia untuk refleksi kegiatan hari ini? Yang kedua, Melina. Ya, siapa Bu? Terima kasih. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan mengenai disiplin diri sendiri. Jadi untuk menerapkan ke peserta didik itu dimulai dari kita sendiri dulu. Kalau ingin anak-anak itu disiplin, maka kita harus memunculkan disiplin diri sendiri. Terima kasih Bu Yu. Yang terakhir ada kalian refleksinya. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Tidak apa-apa, dihukumi tidak kalau salah. Oh iya, Ibu Yanti. Ya. Setelah saya mempelajari apa yang diberikan Bapak Nando, maka yang pertama yang harus saya rubah adalah bagaimana sikap saya harus lebih baik lagi. Pertama kepada siswa, yang kedua kepada teman sejawat, dan yang ketiga kepada pimpinan. Terima kasih kepada Ibu Zara, Ibu dan Ibu Ida atas refleksinya. Sebelum saya mengakhiri ini, saya ada pantun penutup. Silakan Bu tampilkan. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih dihaturkan untuk semua rekan-rekan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.